Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 17 ayat 1-6. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sukses adalah mencapai tujuan secara progresif. Terdapat dua elemen yang menentukan kesuksesan, rencana dan realisasi rencana. Ketika orang bisa meraih apa yang direncanakan, maka orang mengalami kesuksesan. Ketika orang tidak bisa meraih apa yang direncanakan, maka orang mengalami kegagalan. Tujuan yang menjadi bagian dari rencana orang berbeda satu dengan lainnya. Ukuran pencapaian tujuan juga akan berbeda satu dengan lainnya. Apa yang bisa diraih seseorang tidak bisa disamakan dengan apa yang bisa diraih orang lain. Merealisasikan rencana harus dilakukan di dalam waktu tertentu. Jika rencana tidak bisa diwujudkan di dalam waktu tertentu, orang juga mengalami kegagalan. Setidaknya kegagalan di dalam waktu yang dimilikinya. Waktu adalah eksistensi yang berproses dalam wujud rangkaian peristiwa kehidupan. Rangkaian peristiwa berkelanjutan yang berkelindan di antara masa lalu, sekarang, dan masa depan secara keseluruhan. Perubahan eksistensi tersebut biasanya diukur di dalam detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Perubahan tersebut ditandai dengan kalender. Waktu sangat terkait dengan durasi. Waktu hidup manusia adalah durasi hidupnya. Berapa lama orang akan berada di bumi? Apa yang dilakukan manusia di dalam waktu hidupnya hasil dari interpretasinya terhadap makna hidup. Yesus yang memulai pelayanannya di bumi sejak berusia 30 tahun, usia yang dianggap dewasa oleh orang Yahudi, memiliki kesadaran kuat dan jelas tentang misi hidupnya di dalam masa hidupnya yang singkat. Yesus tahu persis apa yang harus dilakukan bagian demi bagian untuk mewujudkan misi hidupnya di dalam kerangka waktu hidupnya. Sebelumnya, ketika Yesus mengajar di Bait Allah dan menerangkan tentang asal-usulnya yang diketahui dengan jelas oleh banyak orang yang meyakini bahwa Mesias yang dikirim Allah tidak diketahui asal-usulnya, orang-orang Yahudi yang marah berusaha menangkap Yesus. Tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Di waktu yang berbeda, ketika Yesus mengajar lagi di dekat perbendaharaan di Bait Allah dan menerangkan tentang Allah Bapa yang tidak dikenal oleh orang-orang Yahudi yang mengaku mengenal Allah, padahal tidak, mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Tetapi setelah Yesus menyatakan nama Tuhan kepada semua orang dari dunia, baik di Galilea, Yudea, dan Samaria, yang Tuhan berikan kepadanya, Yesus mengatakan telah mempermuliakan Tuhan di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepadanya untuk melakukannya. Bagian pertama dari misi yang Tuhan berikan telah diselesaikan. Tujuan kedatangan Yesus ke bumi telah tercapai. Karena itu Yesus mengatakan kepada Tuhan, telah tiba saatnya baginya untuk dipermuliakan supaya Yesus mempermuliakan Tuhan. Yesus harus masuk ke bagian akhir dari tujuan kedatangannya ke bumi,
menjadi korban penebus dosa umat manusia. Dengan mengatakan saatnya telah tiba, Yesus mengendalikan sepenuhnya waktu dan peristiwa. Yesus memiliki kesadaran penuh atas misi hidup di dalam waktu hidupnya. Orang percaya ditarik Allah datang kepada Yesus Kristus bukan hanya untuk diselamatkan dari keterpisahan kekal dari Allah, tetapi untuk menjadi kepanjangan tangan Allah mengusahakan dan memelihara bumi. Orang percaya ditarik Allah datang kepada Yesus Kristus bukan untuk melakukan pujian dan penyembahan lalu mengejar mimpi pribadinya dengan bantuan Allah. Allah menghendaki orang percaya melakukan pekerjaan yang Allah kehendaki untuk dilakukan. Melakukan pekerjaan baik bagi Allah adalah tindakan jasmania yang dilakukan orang percaya di bumi, bukan hanya di halaman gereja. Tindakan jasmania yang dilakukan seseorang merupakan wujud nyata dari apa yang ada di dalam hatinya yang tidak terlihat mata. Melakukan pekerjaan baik bagi Allah merupakan wujud yang terlihat mata dari iman yang tidak terlihat. Perbuatan yang dilakukan orang selalu merupakan ekspresi nyata dari keyakinannya. Tindakan konsisten seseorang merupakan bukti dari jenis iman yang diyakininya. Iman harus menjadi tindakan jasmania yang bisa dilihat, dan tindakan hanya dapat dimulai ketika seseorang memiliki iman sebagai dasar yang telah dianugerahkan Allah baginya. Tak seorang pun akan pernah terdorong untuk bertindak tanpa disertai iman, dan tak ada iman seorang pun yang murni kecuali jika ia mendorong orang untuk bertindak. Iman dan perbuatan adalah sisi-sisi yang berbeda yang berasal dari pengalaman seseorang mengenal Allah. Karena itu, pekerjaan baik yang disiapkan Allah itu harus ditemukan. Setelah ditemukan, harus dikerjakan dengan sungguh, supaya pada akhirnya setiap orang percaya bisa mengatakan sebagaimana Yesus Kristus katakan di bagian akhir hidupnya, "Aku telah mempermuliakan Allah di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Allah berikan kepadaku untuk melakukannya."